Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi Anda akan menikmati siaran tunda ibadah World Revival Center, ibadah kebangunan rohani yang diadakan setiap hari Kamis jam 18.30 bertempat di BTC Ruang Balarea. Dalam ibadah ini kesembuhan selalu terjadi, dalam ibadah ini pengurapan selalu dicurahkan. Api Roh Kudus dicurahkan sehingga banyak orang mengalami pemulihan, mengalami kelepasan dan mengalami kesembuhan serta menerima berkat Allah yang luar biasa. Kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis pukul 18.30 bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea. Selamat menikmati siaran tunda ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, prosper people, I grow, I glorify. Gimana kabar saudara semua malam ini? Amin. Iya, sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda pasti terjadi buat kita semua ya. Tepuk tangan buat Tuhan. Wow, lebih meriah lagi. Silakan duduk saudara. Amin. Langsung saja kita masuk bahan saudaraku. Rahasia untuk kita mengalami kasih karunia berlimpah dan hidup sehat, kuat, makmur, panjang umur. Maka saudaraku, bagaimana rahasia kita mengalami kasih karunia berlimpah-limpah dan hidup sehat, kuat, makmur, panjang umur? Minggu kemarin kita sudah belajar tentang perjamuan kudus. Kita sudah belajar tentang Tuhan memberikan untuk hidup di dunia. Nah, malam ini Bapak Ibu kita baca, kita belajar tentang rahasia mengalami anugerah kasih karunia. Yuk, terus. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Kamu punya hidup yang kekal. Siapa yang punya hidup yang kekal? Amin. Pertanyaannya, apa sih hidup yang kekal itu, saudara? Ya. Banyak orang bertanya, apa sih hidup yang kekal? Kamu udah punya Yesus, maka kamu punya hidup yang kekal. Nah, pertanyaan berikutnya, apa sih kehidupan yang kekal? Apa sih hidup yang kekal itu? Biarkan ayat menjawab ayat. Yuk, saudara. Yohanes 17 ayat 2 berkata, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Siapa yang telah diberikan kepada Yesus? Anda dan saya. Maka Anda dan saya diberi hidup yang kekal. Oke, nah kembali tadi, apa hidup yang kekal itu, saudaraku? Iya, simple, inilah hidup yang kekal itu. Ya, inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa kita mengenal Dia satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aminnya kurang kuat ini. Jangan biarkan masker membungkam Anda, mengaminkan, mendeklarasikan firman juga memuji menyembah Tuhan. Mari baca sama-sama Yohanes 17 ayat 3. 2, 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ternyata Bapak Ibu, hidup yang kekal itu pengenalan. Hanya Dia satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang diutus. Itulah hidup yang kekal. Sederhana, simpel. Apa sih Pak hidup yang kekal? Mengenal Dia. Satu-satunya Allah yang benar. Karena 4.300 agama dan kepercayaan di seluruh dunia. Tentunya ada ribuan ilah-ilah. Ada ribuan Allah-Allah. Bahkan dalam satu agama mungkin dewanya banyak, ada. Maka apa sih hidup yang kekal yang Tuhan beri, yang Yesus beri kepada kita? Simple, inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa saudara dan saya mengenal Dia satu-satunya Allah yang benar.
dan mengenal Yesus Kristus yang telah diutus untuk kita. Itu saudaraku. Jadi mengenal dia. Nah mengenal itu Bapak Ibu, itu adalah satu tindakan terus menerus. Pengenalan, belum ada seorang pun dari yang dalam tanda kutip paling rohani sedunia, hamba Tuhan yang sudah mengenal dia sepenuhnya. Belum. Kita belum mengenal dia sepenuhnya. Maka hidup yang kekal itu artinya, saudaraku, mengenal Tuhan, mengenal dia satu-satunya Allah yang benar. Pengenalan kita makin hari harus makin bertambah. Pengenalan kita kepada dia makin hari harus makin sempurna. Nah itulah hidup yang kekal. Semakin kita mengenal dia, maka Bapak Ibu, semakin kita menikmati apa yang dia punya. Sebab apa yang Bapak punya, anak punya. Amin. Nanti dalam ayat berikutnya dikatakan 2 Petrus 1 ayat 2. Seiring dengan pengenalan kita kepada dia. Saudara, gak usah dulu, jangan dulu. Seiring dengan pengenalan kita kepada dia, maka saudaraku, kasih karunia dan damai sejahtera makin berlipat kali ganda. Apa sih Bapak Ibu damai sejahtera? Apa sih saudaraku? Ini bukan sekedar perasaan. Yang sering manusia alami yaitu perasaan damai. Sehingga satu kali pada waktu saudara khawatir, pada waktu saudara mengalami kegelisahan, apa yang kita lakukan? Banyak orang Kristen, saudaraku, mengusir rasa khawatir, mengusir rasa takut, atau saudaraku mengundang damai sejahtera untuk masuk. Saudara, itu hanya perasaan. Semua kita pasti pernah mengalami, bahkan yang paling mengenal Tuhan sekalipun, dia juga pernah mengalami apa itu khawatir, apa itu gelisah, apa itu rasa panik dan sebagainya. Saudaraku, yang perlu kita lakukan hanya memahami. Dia sekali lagi berkata, telah selesai. It finished. Waktu kita memahami kalimat Yesus ini, damai sejahtera, karena kita mengenal. Maka firman Tuhan berkata, semakin kita mengenal dia, damai sejahtera itu semakin bertambah-tambah di sini. Bukan perasaan damai sejahtera, saudaraku, sebab perasaan saudara bisa menipu. Tapi damai sejahtera adalah kekuatan dari Allah untuk kita mengatasi kegentingan. Katakan amin. Bukan perasaan. Banyak orang Kristen hanya perasaan. Saat dia nggak ngerasa damai, dia bingung. Saudaraku, sekalipun Anda nggak merasa damai, mungkin Anda nggak nyaman, karena itu perasaan bisa nyaman, bisa enggak. Tetapi kalau kita mengenal dia dengan benar, damai sejahtera itu ada di dalam kita. Maka kekuatan untuk mengatasi kegentingan. 1 tahun masa pandemi bahkan kita nggak tahu, Anda punya damai sejahtera. Amin. Yesus adalah damai sejahtera sejati kita. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Nah, maka Bapak Ibu lihat, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, yaitu Yesus. Baca sama-sama. Kurang keras, apa? Penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus bukan 50% kasih karunia-Nya dan 50% kebenarannya. Tapi Yesus penuh kasih karunia. Yesus 100% kasih karunia, Yesus 100% kebenaran. Amin. Nah, ini saudaraku, ya. Yesus 100% grace and truth. Yesus 100% kasih karunia, Yesus 100% kebenaran. Banyak hamba Tuhan, saudaraku, kadang untuk ngomong kasih karunia aja ditutupi dengan favor of God, kemurahan Tuhan, anugerah. Karena apa? Karena berita-berita, saudaraku, tentang hyper grace itu membuat
banyak pendeta kadang gak berani ngomong kasih karunia. Gak berani ngomong grace. Saya mau katakan buat saudara, Tuhan kita adalah, ingat, dia 100% kasih karunia. Iman, pengharapan, kasih yang paling besar adalah kasih. Kasih Yesus seperti saya katakan hipokaris. Yaitu apa saudaraku? Kalau ada, Anda tahu betapa dalamnya lautan, kasih Tuhan dikatakan lebih dalam dari lautan. Lebih tinggi dari langit. Hipokaris. Artinya apa hipokaris itu bahasa Yunani? Hipergrace. Kasih tanpa syarat. 4.300 agama. Saudaraku, semuanya kasih bersyarat. Hanya Yesus kasih tanpa syarat. Menerima saudara apa adanya. Amin. Kurang mantap, tepuk tangannya. Saudara lihat, bahkan satu kali Saulus, saya akan khotbah minggu itu Saulus. Saudaraku, dia yang membunuh Stefanus. Dia yang menyetujui Stefanus dirajam dengan batu. Saudaraku, kemudian dalam Kisah Rasul pasal berikutnya, Stefanus menyeret laki-laki dan perempuan yang percaya Yesus untuk dianiaya, dipukulin, digebukin, bahkan ada yang dibunuh. Dan satu kali dia membawa surat kuasa untuk mengejar orang-orang Kristen sampai ke Damaskus atau Damsyik. Di tengah perjalanan ada cahaya yang dilihat. Semua orang yang menyertai dia melihat cahaya itu. Tapi hanya Saulus yang mendengar suara dari surga yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus bertanya, siapa engkau? Akulah Yesus yang dari Nazaret yang engkau aniaya. Tahukah saudara, Saulus harusnya dihukum oleh Yesus. Saulus sudah membunuh hamba Tuhan penginjil namanya Stefanus. Saulus sudah memenjarakan begitu banyak orang Kristen. Saulus sudah begitu banyak menganiaya. Tahukah Anda siapa Saulus? Paulus itu. Nanti minggu ya saya jelaskan. Cuma satu hal. Waktu dia melihat penglihatan dan suara itu, matanya jadi buta 3 hari. Dan dalam saudaraku doa, dia berdoa kepada Tuhan. Kepada Yesus yang dianiaya. Yesus memberikan satu perkataan. Kamu harus ketemu dengan seorang yang bernama Ananias. Dan biarlah Ananias menumpangkan tangan kepadamu. Dan kamu akan melihat. Kamu bisa melihat lagi. Kemudian Bapak Ibu, apa yang terjadi? Supaya Anda ngerti kenapa Paulus yang Tuhan bukakan tentang Injil kasih karunia. 3 hari dia buta. Dalam kegelapan, dia mengenal Yesus. Seharusnya dia dihukum. Dia orang yang sangat tekun melakukan hukum Taurat. Full. Filipi 3, Anda boleh baca. Dia melakukan hukum Taurat lebih dari yang lain. Dan dia menganiaya, membunuh, memenjarakan orang-orang percaya Yesus. Saat 3 hari dia buta, ketemu dengan Ananias. Pada waktu Ananias berdoa dan matanya terbuka. Pertama yang dilihat oleh Paulus saat matanya terbuka adalah Ananias. Anda boleh klik Google, apa arti kata Ananias? Ananias artinya kasih karunia. Ananias artinya favor of God. Ananias artinya kemurahan Tuhan. Ananias artinya grace. Jadi yang pertama dilihat oleh Paulus apa? Kasih karunia. Lebih hipokaris. Maka dia berkata, aku berdoa supaya kamu bisa memahami betapa dalam, betapa lebar, betapa panjang, betapa tinggi kasih itu. Sekalipun dia melampaui segala pengetahuan. Boleh beri tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Amin. Maka Bapak Ibu, betapa kasih
kasih Kristus buat kita. Maka apakah hidup yang kekal itu? Simple. Hidup yang kekal adalah Anda mengenal Dia. Satu-satunya Allah. Tahukah saudara, di dalam perjanjian yang lama kita pernah nonton klipnya. Seorang yang datang ke rumah Tuhan. Yang kedapatan berdosa, dia harus membawa korban. Anak domba jantan yang tidak bercacat celah. Saudaraku, pada waktu dia membawa itu ke rumah Tuhan, maka imam sebelum korban itu disembelih, imam harus memeriksa anak domba itu. Betul? Saudaraku, diperiksa. Jika didapati anak domba itu punya cacat, punya celah, maka anak domba ini tidak layak untuk menjadi korban penebus dosa. Dipulangkan. Pertanyaan saya, siapa yang berdosa? Manusianya atau binatangnya? Manusianya. Siapa yang saudaraku bercacat celah? Manusianya. Siapa yang bersalah? Manusianya. Tapi perhatikan, imam tidak memeriksa manusia. Imam tidak memeriksa manusia yang berdosa itu. Ini menggambarkan Tuhan tidak menghakimi Anda. Yang diperiksa adalah anak domba jantan. Apakah dia punya cacat atau tidak. Begitu tidak ada cacat, anak domba itu disembelih. Saudaraku, dan pada waktu sebelum disembelih, manusia yang berdosa ini menumpangkan tangannya atas domba. Ada transfer dua arah. Keindahan dari domba itu berpindah kepadanya. Dosa dan kelemahan manusia itu berpindah kepada domba. Demikian juga setiap orang yang datang kepada Bapa. Bapa tidak memeriksa dosa dan kesalahanmu. Tapi Bapa memandang anak domba yang disembelih yang tidak bercacat celah, yaitu Yesus. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Ini yang disebut grace. Ini yang disebut anugerah. Ini yang disebut kasih karunia. Maka saudaraku, perhatikan. Anda boleh nanti pulang sini klik Google. Saya baca saudaraku, apa arti kata Ananias? Ananias artinya kasih karunia. Ananias artinya grace. Ananias artinya favor of God. Berarti saudaraku, Paulus dalam pertobatannya yang pertama kali dia lihat bukan yang lain, tapi Ananias, artinya kasih karunia dari Bapa lebih daripada semua. Lebih keras lagi tepuk tangan yang paling meriah, katakan haleluya. Dia yang lihat ada kasih karunia. Maka dikatakan saudaraku, Yesus penuh kasih karunia dan penuh kebenaran. Yesus bukan 50-50, tapi 100% dia adalah kasih karunia. 100% dia adalah kebenaran. Berarti kasih karunia itu bukan pengetahuan. Kasih karunia adalah pribadi Tuhan. Yang mengerti, tepuk tangan. Waktu engkau mengenal Dia, inilah hidup yang kekal itu. Terus saudara. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Di mana? Di Gunung Sinai. Ditulis dengan jari Allah di atas loh batu. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Hukum Taurat diberikan lewat hamba. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh anak, yaitu Yesus Kristus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Amin. Supaya Anda semakin memahami. Saya mau saudaraku, ya, saya terus berani berkata, kenapa kita nggak berani berkata kasih karunia? Banyak hamba-hamba Tuhan, saudaraku, khotbah memelintir kata kasih karunia dengan anugerah, kabar baik. Betul. Kenapa nggak berani terus terang? Arti kata Ananias saja kasih karunia. Dan kasih karunia bukan pengetahuan. Kasih karunia adalah pribadi Yesus. Jadi kalau Anda mengenal kasih karunia, Anda mengenal Yesus, itulah Dia. Itulah kasih karunia Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Tepuk tangan buat Tuhan, katakan amin. Ya, dalam FAYH dikatakan, karena Musa hanya memberikan Taurat disertai tuntutannya yang berat dan hukuman tanpa ampun.
ngeri saudara. Maka semakin orang dikhotbahkan tentang apa yang kamu bayar, kamu akan terima hukum Taurat tentang begini, orang bukan berubah. Tetapi Yesus Kristus membawa pengampunan yang penuh dengan kasih bagi kita. Dasar kita ibadah bukan supaya kita diberkati. Dalam hukum Taurat, Anda lakukan ibadah, Anda diberkati. Tapi dalam hukum kasih karunia, kita beribadah karena kita sudah diberkati. Status kita orang yang diberkati. Status kita orang yang diselamatkan. Status kita orang yang ditebus. Status kita orang yang sudah dibenarkan. Itulah anugerah. Anda tahu bahwa Musa datang. Hukum Taurat datang oleh Musa. Tetapi kasih karunia dan kebenaran oleh Yesus Kristus. Hukum Taurat datang ditandai dengan apa? 3.000 orang mati di Gunung Sinai. Tapi kasih karunia datang ditandai dengan 3.000 orang hidup di Gunung Sion. Anda dan saya ada di bawah kasih karunia Tuhan. Tepuk tangan yang mengerti katakan haleluya. Anda malam ini datang, dengar baik-baik. Malaikat tidak memeriksa dosa dan kesalahan Anda. Waktu Anda datang pada Tuhan, siapa yang diperiksa oleh Bapa? Anak domba. Dan pengorbanan Yesus sudah sempurna. Maka saudara dan saya pulang sebagai orang yang dibenarkan. Kebenaran itu adalah anugerah yang Tuhan beri kepada kita. Tepuk tangan paling meriah, katakan amin, haleluya. Nah, bagaimana caranya saudara? Supaya kita hidup berlimpah anugerah. Kita mengenal pertama dia adalah pribadi. Kasih karunia itu adalah pribadi. Bagaimana caranya kita mengalami damai sejahtera yang berlimpah? Gimana caranya supaya saudara mengalami kehidupan SKMPU? Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda. Oh enggak mau? Amin. Bagaimana caranya? Mengenal Anda sudah terima hidup yang kekal. Apa hidup yang kekal itu? Saudaraku, mengenal dia satu-satunya Allah yang benar. Kita baca. Apakah saudara ingin supaya kebaikan dan damai Allah semakin melimpah? Yang pengen angkat tangannya. Anda pengen? Bagaimana jawabannya? Jika demikian, belajarlah mengenal dia lebih baik. Saudaraku, gimana caranya Pak? Ini loh Tuhan kasih firman, Tuhan kasih Alkitab. Belajar mengenal dia lebih baik dari sini. Halo, seringkali cara pikir Anda, cara hidup Anda masih ada di Old Covenant. Bukan New Covenant. Next, maka Bapak Ibu, banyak orang Kristen memperlakukan Alkitab atau firman Allah sebagai buku pedoman untuk lakukan ini dan itu atau tidak lakukan ini dan tidak lakukan itu. Kita hanya berpikir, oh baca Alkitab. Boleh lakukan ini, jangan lakukan itu, jangan ini itu, ini aja, ini itu. Betul? Kita begitu. Kita memperlakukan firman Tuhan hanya sebagai pedoman. Yaitu apa? Oh apa yang boleh, apa yang tidak. Apa yang boleh, apa yang tidak. Aku harus lakukan ini tidak boleh. Saudaraku, tanpa kita sadari, kita masih hidup di Old Covenant. Kita masih hidup di hukum Taurat. Bukan begitu karena apa? Saudaraku, firman Allah adalah Yesus sendiri pribadinya. Anda mengenal ayah Anda mengenal orang tua Anda. Jangan hanya berpikir apa yang Bapak boleh lakukan, boleh saya lakukan atau tidak sebagai anak. Oh ini boleh, oh ini tidak, oh ini boleh, oh ini tidak. Kalau hidup kita dengan Tuhan seperti itu, stres. Kita baca Alkitab, saudaraku, seperti pedoman. Ini boleh, ke kanan enggak, ke kiri boleh, ke kiri sini enggak. Ini boleh, ini enggak, ini boleh, ini enggak. Anda masih tanpa kita sadari, banyak orang Kristen masih hidup di dalam hukum Taurat. Karena memperlakukan firman seperti itu. Akhirnya, apakah Anda menjadi kuat padahal udah baca firman? No. Bahkan banyak orang Kristen menjadi lemah, kalah, berbeban berat, stres, dan sakit. Karena apa? Oh ini boleh, oh ini enggak, oh ini boleh, oh ini enggak, oh ini boleh.
Karena menjadikan Alkitab, firman, sebagai pohon pengetahuan. Bukan pohon kehidupan. Betul enggak? Tanpa kita sadari, kita jadikan Alkitab pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk. Seperti Adam dan Hawa. Dia tidak milih pohon kehidupan, dia pilih pohon pengetahuan. Anda mau tahu atau Anda mau hidup? 30 orang yang jawab, Anda mau tahu apa Anda mau hidup? Jangan jadikan firman Allah Alkitab sebagai pohon pengetahuan. Tapi ini pohon kehidupan. Amin. Amin. Yes, terus saudaraku. Pohon kehidupan tidak akan menjadi pohon kehidupan jika Anda tidak makan. Maka saudaraku, saya menjadikan firman Tuhan Alkitab ini pohon kehidupan. Nah, ini gak akan jadi pohon kehidupan dalam hidupmu kalau kamu gak makan. Kamu harus makan. Jangan cari ayat nyocok-nyocokin diri dengan masalah Anda. Oh, Anda lagi putus cinta, Anda cari-cari ayat. Pas ketemu Yudas gantung diri, salah. Halo? Halo? Anda berarti sedang menjadikan Alkitab pohon pengetahuan. Banyak orang Kristen, saudaraku mohon maaf, menjadikan Alkitab firman Allah sebagai pohon pengetahuan. Dia tahu banyak tapi nggak hidup. Dia tahu banyak tentang Alkitab, tentang firman, tapi nggak hidup. Kenapa? Saulus, itulah dia. Dia tahu kitab para nabi. Dia tahu Taurat. Dan itu semua adalah pohon pengetahuannya. Maka nggak hidup. Maka pertanyaan saya tadi, apa sih hidup yang kekal itu? Ini loh hidup yang kekal. Kamu mengenal dia, satu-satunya Allah yang benar. Amin. Gimana cara mengenal dia? Jadikan firman Allah, jadikan Alkitab pohon kehidupanmu. Dan saudaraku, selama kamu hanya tahu, kamu gak makan. Namanya makan tuh gak pilih-pilih. Anak kecil dikasih orang tuanya makan. Dia gak menyesuaikan diri dengan situasi kondisinya. Apapun yang diberikan orang tuanya, dia akan makan. Dia akan makan. Tanpa pilah-pilah. Saudaraku, air susu ibu diminum. Bubur dimakan. Kemudian saudaraku, mulai apalagi makanan-makanan keras dilembutkan. Sampai akhirnya giginya keluar. Dia makan, dia makan. Maka makanan yang diberikan orang tuanya menjadi kehidupan bagi dirinya. Sama waktu Anda membaca, merenungkan firman dan menjadikan Alkitab pohon kehidupanmu, kamu akan lihat, kamu akan sehat, kuat, makmur, panjang umur, diberkati, gak stres, gak beban berat. Katakan amin. Haleluya, kurang mantap, katakan amin. Terus saudara, gak peduli saudaraku apakah apa yang Anda makan ngerti atau enggak. Sama seperti anak-anak saya pada waktu kecil, dia gak ngerti apa yang dikasih oleh orang tuanya. Sayur asem ini gunanya apa, sayur bayam ini untuk apa, daging ini apa, kedelai ini apa, daging keledai seperti apa. Dia nggak peduli. Yang penting dia makan. Sama. Waktu Anda baca firman. Kemarin kita sudah khatam semuanya. Mungkin banyak ayat-ayat firman yang kamu nggak ngerti. Nggak apa-apa, makan aja, telan aja. Sebab apa? Makanan yang Anda telan, sekalipun Anda nggak ngerti, akan memberikan gizi, nutrisi, sehingga kamu hidup. Demikian juga, waktu Anda menjadikan firman Allah pohon kehidupanmu, engkau akan hidup. Rumah tanggamu, keuanganmu, bisnismu, masa depanmu, pelayananmu akan hidup. Katakan amin, haleluya. Kurang mantap, haleluya. Tepuk tangan paling meriah. Nah, saudaraku, karena ini makanan sifatnya harus tiap hari dimakan. Kok gak amin lagi ya? Amin. Siapa yang saudaraku seminggu makan seminggu enggak? Coba. Betul enggak? Namanya makanan, Anda hari ini sebelum datang ke sini udah makan belum? Minimal tadi pagi udah makan belum? Terus saya mau tanya, kalau pagi-pagi Anda udah berangkat ke kantor,
Anda lupa sarapan. Saya mau tanya, pernah nggak Anda lupa sarapan? Halo? Pak Tatang lupa sarapan ada? Enggak. Malah ingatnya sarapan terus. Halo? Anda pernah lupa sarapan? Kalaupun Anda lupa sarapan, saudaraku, apakah kemudian Anda bilang, "Udah, saya lupa sarapan ya, udah besok lagi aja." Kan enggak. Anda akan cari makanan Anda lapar makan sama. Saudaraku, kalau Anda jadikan ini makanan, Anda pagi ke kantor, Anda lupa makan makanan ini, berhenti sebentar. Jangan ngerasa tertuduh kapanpun, dimanapun. Anda bisa. Saudaraku, "Pak, saya nggak bawa Alkitab." Ada HP. Buka gambar Alkitab, Anda baca. Lupa, tapi kayaknya kurang Abdul kalau handphone, Pak, harus Alkitab. Kan enggak juga, bunyinya sama. Kenapa Anda harus merasa bersalah? Anda lupa baca, makan. Nah, saudaraku, dimanapun, kapanpun Anda bisa buka dan baca tanpa rasa bersalah. Kenapa? Ini makanan, Anda butuh enggak? Kalau ini pengetahuan, saudaraku, Anda bisa aja, mungkin hari ini Anda nggak pengen tahu. Tapi siapa yang nggak pengen makan hari ini? Saya mau tanya, besok pagi Anda bangun tidur, siapa yang nggak pengen makan? Angkat tangan. Istrimu atau suamimu bawa makanan enak, ayahmu, ibumu bawa makanan enak, dihidangkan di meja, bau sambal terasi, ikan asin. Wah, saya mau tanya, lapar nggak? Perlu nggak ibu ngomong? "Nak, makan dulu, nak." Anda pasti langsung makan. Sama. Kalau Anda menjadikan Alkitab, firman Allah, pohon kehidupan, Anda nggak perlu dimotivasi. Anda udah punya kesadaran, aku lapar, aku lapar, aku lapar, aku lapar. Nah, semakin Anda lapar, semakin Anda makan. Dengar baik-baik. Maka firman Tuhan menjadi pohon kehidupan dalam dirimu. Engkau menjadi hidup, sehat, kuat, makmur, panjang umur. Firman Allah berkata, firmanku adalah kebenaran. Tepuk tangan yang paling meriah, katakan amin. Terus saudara. Nah, kasih karunia bukan pengetahuan. Kasih karunia juga bukan alat atau metode. No. Banyak orang berpikir, oh itu gereja korbannya kasih karunia, itu metodenya. No. Kasih karunia juga bukan pengetahuan. Kasih karunia bukan alat. Kasih karunia juga bukan metode. Kasih karunia adalah pribadi. Dan pribadi itu memberi suplai kepada saudara setiap hari. Siapa kasih karunia itu? Yesus. Katakan amin. Maka dikatakan dalam Yohanes tadi, dia penuh kasih karunia. Penuh artinya nggak kurang sedikit pun. Full. Dia adalah kasih karunia. Katakan amin. Maka kasih karunia bukan metode, kasih karunia bukan alat, kasih karunia bukan pengetahuan. Kasih karunia adalah pribadi Tuhan sendiri. Maka Bapak Ibu, waktu Anda mengenal Dia, Allah satu-satunya yang benar, Anda sedang mengenal kasih karunia itu sendiri. Waktu Anda mengenal kasih karunia, saya percaya hidupmu pasti penuh dengan kasih karunia. Hidupmu penuh kasih karunia. Karena Allah yang kita sembah adalah pribadi kasih karunia itu sendiri. Amin. Haleluya. Yes. Jadi kasih karunia bukan apa Pak? Baca. Bukan apa? Pengetahuan. Bukan apa? Bukan alat. Bukan apa? Tapi kasih karunia adalah pribadi Yesus. Allah adalah kasih. Amin. Dan inilah kasih itu, bukan kamu yang mengasihi Dia, tapi Dia yang telah mengasihi kamu. Itu kasih. Amin. Banyak dari kita berjuang, saudaraku, untuk mencoba bahwa kasih itu adalah kita mengasihi Tuhan. No. Kasih kita nggak pernah sempurna. Kasih kita gampang campur aduk dengan perasaan. Saat everything is okay, kasihmu mungkin bertambah. Saat everything is okay, mungkin kasihmu bisa berkurang. Saat kamu lagi banyak tekanan, banyak masalah, mungkin kasihmu malah bertambah. Sebagian orang kasihnya berkurang. Ayub, saudaraku, semakin dalam dia nggak berubah saat dia sedang ada dalam everything is okay, banyak duit,
maupun banyak masalah, dia tetap mengasihi Tuhan. Saudaraku, mungkin kurang-kurang dikit, tapi istrinya Ayub langsung 180 derajat berubah. Tapi kasih Tuhan nggak pernah berubah sama kamu. Kamu lagi baca Alkitab, dia tetap mengasihi kamu. Kamu lupa baca Alkitab, dia tetap mengasihi kamu. Kamu nggak ibadah, dia tetap mengasihi kamu. Kamu memuji menyembah Tuhan, dia mengasihi kamu. Kamu saudaraku lupa baca firman, kamu lupa perpuluhan, dia tetap mengasihi kamu. Tetapi kalau kamu ibadah, saya tahu ada beberapa orang, iya Pak saya lupa. Nah iya, tetap tenang. Anda yang lupa-lupa ngasih perpuluhan, Tuhan tetap mengasihi kamu. Jadi Pak kalau saya ngasih perpuluhan, saya ibadah, bukan membuat Tuhan tambah kasih saya, enggak. Kamu yang berubah, kamu yang semakin mengasihi dia. Dia tetap mengasihi kamu apa adanya, tanpa syarat. Kok gak ada yang amin, gak ada yang amin, amin. Haleluya, haleluya. Saudaraku, saat anakmu nakal, saat anakmu nilainya bagus, saat anakmu nilainya 3, kamu sebagai orang tua tetap mengasihi enggak? Sama. Malam ini Anda ibadah, dia mengasihi Anda. Mereka yang sedang ibadah online live streaming di rumah, Tuhan juga mengasihi mereka. Saudara yang setia memberikan perpuluhan, Tuhan mengasihi Anda. Anda yang banyak lupanya atau pura-pura lupa, Tuhan juga mengasihi Anda. Waduh, enggak amin. Amin. Anda lupa, Tuhan tetap mengasihi Anda. Katakan amin yang percaya. Yang sering lupa katakan amin. Yang pura-pura lupa katakan amin. Betul? Jadi kalau saya melayani Tuhan, saya ibadah, saya membawa perpuluhan, saya menyembah Tuhan, saya baca Alkitab, katakan sebulan habis saudaraku 10 kitab. Bukan Tuhan tambah ngasihi saya, enggak. Gua yang tambah kasih sama dia. Yang mengerti tepuk tangan paling meriah. Maka apa itu hidup yang kekal? Mengenal dia dengan benar. Semakin Anda mengenal dia dengan benar, saya percaya nggak mungkin kamu nggak tambah mengasihi dia. Semakin kau mengenal dia dengan benar, nggak mungkin kau nggak memberikan waktumu, hidupmu, uangmu untuk dia yang sudah memberikan semuanya bagimu. Itulah kasih karunia Allah bagi kita. Tepuk tangan yang paling meriah, katakan amin. Kasih karunia adalah pribadi, dan pribadi itu memberi suplai untuk saudara setiap hari. Oke, terus saudaraku. Mengakui karyanya 2000 tahun lalu, itu nggak sama dengan menikmati dia hari ini, saudaraku. Kamu hanya ngakui 2000 tahun yang lalu, betul itu bagus. Anda harus mengakui, tapi Tuhan mau Anda bukan hanya mengakui, tapi hari ini, selalu hari ini, Anda bisa menikmati kasih karunia yang adalah pribadi Yesus itu sendiri. Waktu Anda menikmati kasih karunia, Anda menikmati kasih karunia. Wow, halo, maka Anda lihat, Bapak Ibu, di tengah badai bergelora, Anda lihat Yesus tidur nyenyak. Hal yang sama terjadi di tengah perahu, saudaraku, kapal yang ditumpangi oleh Paulus, diombang-ambingkan oleh angin sakal. Tidak berapa hari nggak lihat matahari, semua panik, semua ketakutan. Tapi Paulus bisa tidur dengan nyenyak dan tenang. Why? Dia bukan Yesus. Tapi dia mengenal kasih karunia itu. Wow. Di tengah pandemi 1 tahun badai ini, kalau kamu kenal kasih karunia adalah pribadi, damai sejahtera mengalir. Kita bisa beristirahat dengan nyenyak. Dan kita bisa menatap masa depan. Wow, sekali-kali dia tidak tinggalkan aku karena pribadi Yesus ada dalam diriku. Wow, 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 wow. Tepuk tangan paling meriah, katakan amin. Lebih meriah lagi, katakan haleluya. Maka mengakui karyanya 2000 tahun yang lalu itu nggak sama dengan menikmatinya hari ini. Siapa yang mau hari ini kita menikmati kasih karunia? Besok bangun tidur, Anda ingat apa yang saya katakan. Mengakui karya Yesus 2000 tahun yang lalu enggak sama dengan menikmati kasih karunia pagi ini. Saya mau Bapak Ibu Saudara dan saya setiap hari kita menikmati grace. Bukan pengetahuan, bukan metode, bukan alat, tapi grace adalah pribadi Yesus sendiri. Maka saya percaya, ini yang saya katakan, hidup dalam rest in His presence. Berserah penuh
Karena kita tahu, kita mengenal Dia dengan benar. Dia satu-satunya Allah yang benar. Kita mengenal Dia. Semakin kamu kenal Dia, apa yang perlu kamu khawatirkan? Tapi Pak, ini musim pandemi, krisis, kamu kenal Dia yang benar. Semua ini milik Tuhan. Katakan amin. Kenapa kita takut? Kenapa kita khawatir tentang krisis badai? Kalau kita mengenal Dia dengan benar, semua Bapak yang punya. Kalau Bapak punya, Anda anaknya. Apa yang Bapak punya? Anak punya. Haleluya. Katakan haleluya. Amin. Maka apakah hidup yang kekal? Hidup yang kekal itu mengenal Dia dengan benar. Mengenal Dia satu-satunya Allah yang benar. Jadi waktu Anda mengenal Yesus satu-satunya Allah yang benar, hidup Anda penuh damai, penuh kelimpahan, sehat, kuat, makmur, panjang umur. Apa yang kita takutkan? Kalau Anda berkata, wah Pak, pantas Yesus bisa tidur nyenyak di tengah badai. Dia kan 100% Tuhan juga. Betul. Tapi Paulus, Yesus cuma beberapa jam, Paulus berhari-hari. Kapal karam. Kemudian udah landing itu kapal, dia mendarat di pulau entah berantah. Tiba-tiba ada ular berbisa gigit dia. Saudaraku, yang lain panik. Yang digigit gak panik. Mirip saudara kan? Betul apa betul? Yang kebakaran tetangga, yang panik tetangganya, betul enggak? Sama, Anda lihat Paulus digigit tenang. Yang lain panik, waduh, sambil nunggu. Mati nih orang. Kayaknya orang jahat, udah lepas dari dewa laut, sekarang disikat oleh ular berbisa. Ntar lagi pasti mati. Paulus tenang, digigit. Apa iki? Digigit. Untung Paulus bukan orang Manado. Coba kalau dia orang Manado, makanan ini. Halo, betul? Amin. Paulus orang Yahudi asli, ular uang. 3 hari, kapal terombang-ambing gak lihat matahari. Gelap gulita. Kenapa dia bisa tenang? Karena dia mengenal pribadi kasih karunia. Waktu Anda mengenal Dia sebagai pribadi yang kasih karunia, saya percaya hidupmu tenang. Jadi Bapak Ibu, damai sejahtera itu bukan karena gak ada masalah. Damai sejahtera itu bukan karena saudaraku Anda punya duit banyak. Damai sejahtera itu bukan karena everything is okay. Tapi damai sejahtera itu karena apa? Yesuslah saudaraku damai sejahtera sejati. Waktu Anda mengenal Dia dengan benar, engkau punya damai sejahtera. Apapun yang terjadi, Anda kuat karena ada pribadi kasih karunia namanya Yesus. Tepuk tangan paling meriah, katakan haleluya. Yesus menggambarkan firman sebagai roti, makanan untuk kita hidup. Maka Yesus berkata, akulah roti hidup. Firman itu adalah roti hidup. Terus saudaraku, makanan ialah untuk kita nikmati dan memberi nutrisi. Betul? Waktu Anda bisa nikmati makanan itu, itulah engkau akan semakin mengalami damai yang sejati. Tepuk tangan buat Tuhan. Ini dia. Firman bukan untuk diperlakukan sebagai buku pedoman yang hanya memuaskan pengetahuan dan daging kita. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf. Banyak teolog memperlakukan Alkitab firman sebagai pengetahuan, sebagai buku pedoman untuk memuaskan pengetahuan dan dagingnya. Banyak pendeta, banyak orang Kristen memperlakukan firman Alkitab sebagai buku pedoman untuk memuaskan pengetahuannya. Saya mau kasih tahu, kalau Anda memperlakukan ini sebagai pengetahuan, Anda dapat pengetahuan. Tapi kalau Anda memperlakukan ini sebagai makanan, Anda dapat makanan. Dan karena Anda makan, Anda diberi nutrisi. Karena Anda diberi nutrisi, Anda hidup sehat, kuat, makmur, panjang umur. Tepuk tangan paling meriah bagi kita. Amin. Buat Tuhan. Saudara bisa haus pengetahuan, tapi itu tidak akan pernah memuaskan kita. Ada orang yang haus pengetahuan, semua diselidiki.
Saudaraku tahu orang-orang yang anti-Kristen, dia juga menyelidiki Alkitab sebagai pengetahuan untuk nyerang mana kelemahannya. Ada orang-orang yang haus pengetahuan, menyelidiki pengetahuan, supaya dikira paling tahu, saudaraku. Seperti terpuaskan pengetahuannya. Tapi saya mau kasih tahu, Anda bisa haus pengetahuan, tapi pengetahuan tidak akan pernah bisa memuaskan Anda. Naik saudara. Hari ini mungkin iblis juga bertanya kepada Anda, kalau kamu anak, kenapa kamu masih kurang? Kalau kamu anak, kenapa kamu sakit-sakitan? Kalau kamu anak, kenapa hidupmu gini-gini aja? Dengarkan baik-baik, karena kamu memperlakukan Alkitab firman sebagai pengetahuan. Dengarkan, identitasmu tidak berubah, kamu tetap anak yang Tuhan kasihi. Kepadamu Tuhan berkenan. Makan firman, kamu akan lihat, saudaraku, kehidupan yang penuh kasih karunia, sehat, kuat, makmur, panjang umur terjadi kepadamu. Dalam nama Yesus, engkau akan lihat kemenangan demi kemenangan dalam hidupmu. Bangkit berdiri, haleluya. Kamu lihat yang ada di tanganmu, itulah grace, itulah kasih karunia, tubuh dan darahnya untuk saudara dan saya. Tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Inilah grace. Buka mata jasmanimu, buka mata rohanimu. Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, memberikan pada murid-muridnya dan berkata, inilah tubuhku yang tercabik-cabik, terpecah-pecah oleh karenamu. Supaya tubuhmu utuh, komplit, sehat, kuat, makmur, dan oleh bilur-bilur Yesus kamu telah sembuh. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus? Yang percaya ambil dan makan dalam nama Yesus. Boleh angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Seperti Paulus membuka mata dan yang pertama dilihat adalah Ananias, favor of God, kasih karunia, anugerah. Demikian juga malam ini, saya berdoa, engkau melihat grace, engkau melihat kasih karunia di cawan yang engkau angkat dengan tangan kanan. Wow. Yesus mengambil cawan, mengucap syukur dan berkata, inilah darahku yang ditumpahkan untuk pengampunan dosamu. Itulah kasih karunia. Inilah darah yang memeteraikan perjanjian baru. Engkau yang percaya di darah Tuhan Yesus, ambil dan minum dengan hormat, pengucapan syukur dalam nama Yesus. Engkau sedang menikmati kasih karunia. Kami ada karena kasih karuniamu. Malam ini sebagai tanda syukur, tanda kami mengasihimu, tanda kami mencintaimu. Kami membawa persembahan syukur kami. Kami juga mengembalikan persepuluhan kami. Sebagai tanda kami mencintai, kami mengasihimu Tuhan. Berkati semua tangan yang memberi, tangan yang mengembalikan perpuluhan, lipat gandakan benih yang mereka tabur. Dan sebelum kami pulang, kami juga mau terima berkat Tuhan. Buka hatimu, angkat kedua tanganmu, pulanglah dengan selamat kekasih-kekasih Tuhan. Dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di sorga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati berkata, amin. Puji Tuhan, shalom. Anda baru saja mengikuti cuplikan siaran tunda ibadah World Revival Center yang terjadi di hari Kamis jauh lebih dahsyat dari apa yang Anda dengar. Oleh karena itu, kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis bertempat di BTC Fashion Mall,
lantai P1 Ruang Balarea pukul 18.30. Dan bagi Anda yang rindu didoakan, SMS kami di 0818218737. Untuk informasi hubungi 6126088. Tuhan Yesus memberkati.